Halo teman-teman, balik lagi di Suprayonasi. Pada pertemuan ini kita akan bahas lanjutan mengenai diskusi 3 ya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai diskusi 1 dan diskusi 2 di ini Undip 2020. Baik, kita langsung saja ke soalnya, soal nomor 1. Apa simpulan yang paling tepat berdasarkan bacaan di atas? Nah, simpulan ini nanti mengacu kepada rangkuman ya. Rangkuman di paragraf pertama, ini paragraf pertama, dan paragraf yang kedua. Nah, kita cari gagasan utamanya dulu, biasanya ada di awal atau di akhir paragrafnya. Biasanya kalau gagasan utama atau kalimat utama itu dia memiliki sifat yang umum, jadi dia bisa dijelaskan nanti di kalimat-kalimat selanjutnya. Misal di sini, Dinas Pendidikan, ini sudah umum ya, menyatakan bahwa budaya menulis terutama bagi anak-anak harus ditanamkan sejak dini. Nah, ini sudah umum. Tapi kita cek dulu di kalimat yang terakhirnya. Selain itu, selain itu juga, ini penjelasannya, penjelasan kalimat sebelum-sebelumnya. Maka kita putuskan di kalimat yang pertama ini masuk ke kalimat utama ya. Atau kita bisa munculkan gagasan utama di sini. Nah, kemudian untuk paragraf yang kedua, pembiasan menulis harus dimulai dari hal kecil. Nah, ini sudah keumuman ya. Pembiasan menulis harus dimulai. Kemudian dijelaskan di kalimat ke-6, kalimat ke-7 juga menjelaskan, maka kita putuskan. Nah, untuk kalimat pertama di paragraf yang kedua itu kalimat yang kelima. Nah, atau ada di awal. Nah, jadi kalimat pertama itu bisa di awal, bisa juga di akhir. Tapi yang sering muncul itu biasanya di awal. Kita kombinasikan kalimat utama di paragraf pertama dengan kalimat utama yang ada di paragraf yang kedua. Kita kombinasikan ya, kita gabungkan. Di opsi A ini, pembiasan menulis buku harian merupakan salah. Nah, ini masuknya bagian ya, penjelasan yang menjelaskan kalimat utama. Jadi ini tidak masuk. Yang ada di paragraf yang kedua. Kemudian opsi B, Dinas. Nah, ini kalimat utamanya, kalimat utama paragraf pertama, mengharapkan semua siswa aktif dalam menulis agar melahirkan kebiasaan positif. Nah, ini ada di kalimat utama, kemudian dijelaskan di kalimat yang kedua. Nah, ini juga masuk ya. Masuk kalimat utama, paragraf pertama dan kalimat utama di paragraf yang kedua. Kemudian opsi C, guru diajarkan mendirikan komunitas. Nah, ini masuk ke bagian opsi C ini sama ya dengan opsi A. Posisinya itu sebagai penjelas. SDN diharapkan dapat menginspirasi, ini juga penjelasan. Kemudian konteksnya juga ini kan sudah berbeda ya, menginspirasi semua siswa, sedangkan di sini menginspirasi sekolah-sekolah begitu. Nah, lingkupnya sudah berbeda. Kemudian penanam budaya dan menulis sejak dini sangat berdampak positif. Nah, ini juga masuknya ke penjelas atau bagian yang ada di paragraf. Nah, jadi yang mengkombinasikan kalimat 1 di paragraf 1 dan kalimat utama di paragraf 2 itu hanya ada di opsi B. Nah, jadi ini penggabungannya. Jadi simpulan itu bisa menggabungkan kalimat utama yang ada di paragraf pertama dengan kalimat utama yang ada di paragraf selanjutnya. Kecuali memang paragrafnya hanya satu begitu. Kalau misalnya ada satu, bisa juga mengambil dari gagasan utamanya. Ya. Kemudian untuk nomor 2, kalimat 6 dapat disempurnakan dengan cara opsi A dulu ya, mengganti sebab menjadi karena. Sebab dari kebiasaan ini, sebab karena ini posisinya di antar kalimat, maka tidak bisa diganti. Sebab untuk karena ini posisinya untuk intra. Karena dia sebagai konjungsi, posisinya hanya ditugaskan untuk intra kalimat, jadi berada di dalam kalimat. Sedangkan untuk sebab memang fungsinya di sini sebagai antar. Jadi karenanya tidak bisa berfungsi sebagai antar, tidak bisa berfungsi sebagai antar kalimat, hanya intra begitu, maka tidak cocok untuk menggantikan gitu. Jadi opsi A gugur. Kemudian menghilangkan kata dari.
Sebab dari kebiasaan ini, coba kita hilangkan. Sebab kebiasaan menulis, nah ya, ini. Jadi kalau misalnya dimunculkan kata dari, nanti untuk subjeknya itu tidak jelas begitu ya. Karena kata dari itu nanti menunjukkan keterangan. Karena emang ini kalimatnya itu hanya kalimat, maksudnya kalimat tunggal ya, bukan kalimat kompleks. Kecuali kalimat kompleks itu nanti bisa dari kata dari itu nanti akan memunculkan anak kalimat. Ini ya. Jadi dengan menghilangkan kata dari, nanti jelas predikat ini subjeknya, subjek ini kebiasaan menulis tersebut, nah ini subjeknya, kemudian predikat akan melahirkan ini predikatnya, nah kebiasaan positif lainnya itu objeknya, kemudian keterangan. Nah itu. Jadi dengan menghilangkan kata dari itu akan lebih sempurna kalimatnya. Kemudian untuk opsi yang lain, sebetulnya ini ya, opsi yang lain itu sudah tepat ya. Misalnya menghilangkan itu tidak usah dihilangkan ya. Karena sebelum kata seperti, karena pemerincian, maka diharuskan menggunakan tanda koma. Kemudian menambahkan yang, ini tidak usah yang, karena ini sudah efektif sekali ya, kebiasaan positif lainnya. Kebiasaan yang positif itu nantinya tidak efektif, ya, akan menimbulkan makna yang lain. Mengubah kata melahirkan, nah ini juga nanti konteksnya akan berbeda. Ya, itu ya, jadi untuk nomor 2, jawaban yang tepat itu hanya ada di opsi B. Kemudian penggunaan tanda baca koma seluruhnya tepat tidak terdapat pada tanda koma yang seluruhnya tepat. Penggunaan tanda koma yang seluruhnya tepat tidak terdapat pada, kita bahas dulu ya. Jadi posisi koma itu dia muncul dalam sebuah kalimat, tapi sebetulnya dia tidak diperlukan begitu dalam kalimat tersebut. Nah di sini ada kalimat Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, koma, ini sudah betul ya koma. Kemudian daerah istimewa ini juga koma sebagai pembatas ya. Pembatas, jadi di APID. Ya, APID menyatakan bahwa budaya menulis, koma, keterangan, koma, harus ditanamkan sejak ini. Ini juga sudah betul. Sudah betul ya, karena itu sebagai ini saja Pak, keterangan-keterangan. Kalau misal kita dibedah lagi, ya beda lagi, nanti dibedah-bedah menjadi beberapa predikat nantinya. Karena ini masuknya ke ranah kalimat kompleks. Kemudian kalimat yang ketiga, menurutnya koma, nah ini sudah betul ya, keterangan, setelah keterangan itu koma, kemudian belajar guru sekolah, ini juga betul. Kemudian sebelum bahkan itu menguatkan ya, jadi bahkan itu sudah betul, sebelum bahkan, konjungsi bahkan itu harus dimunculkan tanda koma. Kemudian untuk yang kelima, pembiasaan menulis harus dimulai dari hal-hal kecil seperti nah itu. Jadi sebelum kata seperti itu diharuskan harus ada tanda koma ya, karena nanti kesananya biasanya ada pemerincian seperti menulis begitu atau memperjelas begitu. Kemudian kalimat yang keenam itu juga sama dengan kalimat yang kelima. Nah, kita coba di kalimat yang ketujuh, kalau misalnya sudah betul juga, berarti kita harus mencari lebih detail lagi begitu ya. Pihaknya mengharapkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pihak SD Jarakan Sewan ini, nah ini dapat menginspirasi. Dapat inspirasi itu predikat ya. Nah, predikat. Nah, kalau misalnya diberikan koma, berarti secara otomatis subjeknya itu tidak jelas subjeknya yang mana begitu. Jadi secara kaidah bahwa fungsi atau pola kalimat ketika subjek dan predikat itu tidak boleh dipisahkan kecuali ada hal-hal tertentu ya. Jadi predikat dengan subjek itu tidak boleh dipisahkan dengan tanda koma karena memang satu kesatuan. Nah, jadi dalam hal ini yang tidak tepat, yang tidak perlu adanya tanda koma yaitu ada di kalimat yang ketujuh.
setuju ya. Kemudian nomor 4, ketidaklengkapan gagasan dalam bacaan. Nah, ini masuk ke struktur kalimat ya. Itu nanti kita cek secara pola kalimat atau fungsi kalimatnya ya. Fungsi itu ada, yaitu sama dengan pola sebetulnya ya. Istilahnya saja yang berbeda, tapi sebetulnya maknanya sama. Itu ada subjek, predikat, kemudian pelengkap, objek, dan keterangan. Nah, yang penting dalam hal kalimat itu, yang penting ada subjek dan predikat. Jangan sampai kalimat intinya itu hilang gitu. Terutama subjeknya dihilangkan, nanti akan menimbulkan kerancuan ya, atau ketidaklengkapan gagasan. Kayak kita cek dulu, ini sudah sesuai ya di kalimat satu ini. Sudah ada subjek predikatnya, ini subjek, ini menyatakan bahwa ini predikat, sudah ada. Kemudian kalimat yang kedua, hal tersebut sebenarnya sudah dimulai. Hal tersebut itu merujuk kemana ya? Merujuk ke menulisnya ya, kegiatan menulis. Hal tersebut sebenarnya sudah dimulai ditemukan di SD Negeri Jarakan. Hal tersebut sebenarnya sudah mulai ditemukan ini predikatnya. Nah, hal tersebut ini sebenarnya ini subjeknya, tapi tidak secara gamblang menjelaskan menulisnya ya, budaya menulisnya begitu. Hal tersebut sebenarnya. Nah, ini bisa dimasukkan ke subjeknya, tapi kita lihat kalau misalnya di opsi kalimat ketiga dan 45-nya sudah sesuai ya, berarti kita bisa mengambil ketidaklengkapannya itu ada di kalimat yang kedua. Nah, atau kalau misalnya ada yang lebih jelas-jelas terlihat, ini tidak terlihat begitu subjeknya, berarti kita ambil yang opsi itu. Nah. Kemudian kalau bagian C, kalimat ketiga, menurutnya keterangan komunitas belajar guru sekolah bla 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 tersebut sangat aktif. Nah, ini sudah ada ya subjeknya, kemudian predikatnya juga sudah ada, ini predikat sangat aktif. Selain itu konjungsi ya, diawali konjungsi, kemudian juga bisa menggelar. Ini juga itu sebetulnya ini penegas saja sudah bisa menggelar itu predikat. Nah, ini jelas-jelas predikatnya, ini subjeknya itu hilang ya, subjeknya itu tidak ada. Nah, ini jelas sekali ya, karena diawali dari konjungsi kemudian sudah tidak ada lagi. Beda dengan di kalimat kedua ini, hal tersebut sebenarnya itu merujuk ke menulis ini ya, kegiatan menulis, budaya menulis. Kemudian yang terakhir 5, pembiasaan menulis harus dimulai. Nah, ini pembiasaan menulis subjeknya harus dimulai. Itu. Jadi kalimat yang tidak lengkap itu ada di opsi D, kalimat yang keempat. Ya, karena subjeknya itu tidak ada secara terang-terangan. Kemudian kalimat yang kelima, kata beragam non formal dalam bacaan di atas terdapat pada. Nah, biasanya kalau non formal itu kaitannya dengan bahasa yang tidak baku ya. Nanti tergantung konteks kalimatnya ya. Kalau misalnya dalam kalimat itu tidak ada kata-kata yang tidak baku, ya sudah, berarti kita bisa mengambil dari relevansi kalimat satu dengan kalimat yang lain, atau bisa juga diksi ya, penggunaan atau pilihan kata begitu. Di kalimat pertama, setiap 28 April, dunia sastra Indonesia penuhi semangat baru. Ini sepertinya tidak ada yang tidak baku, semuanya sudah baku. Bukan hanya sekedar, nah ini ya, sekedar, kata dasarnya itu kadar. Nah, ini kata dasarnya itu kadar, bakunya itu kadar, maka ketika diberikan imbuhan tetap ya sekadar. Nah, ini sudah terlihat, ini ada satu. Tapi kita lihat yang lainnya, barangkali ada yang lebih banyak gitu. Atau kalau misalnya tidak ada sama sekali, berarti itu jawabannya. Tapi juga menanyakan betapa besarnya peran puisi dalam menyuarakan hati, merangkum perasaan, hingga merekam jejak perjalanan bangsa. Momen ini menjadi istimewa bagi para penikmat sastra untuk kembali menyalakan semangat berkarya sambil mengenang sosok penting. Nah, ini tidak ada.
Hari Puisi Nasional hanya tentang rangkaian kata-kata indah, melainkan juga tentang makna yang dalam dan warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Itu juga tidak ada yang tidak baku. Pemilihan tanggal 28 April sebagai Hari Puisi Nasional bukan tanpa alasan, itu juga tidak ada ya. Mengutip laman Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah di Dikdasmen, tanggal ini dipilih untuk memperingati hari wafatnya Chairil Anwar, salah seorang penyair, pesyair ya. Ini sudah betul syair, artinya dia yang orang yang terbiasa membuat syair paling berpengaruh. Jadi karena hanya ada di kalimat yang kedua, kita ambil jawabannya adalah B. Kemudian nomor 6, gagasan yang ingin disampaikan, kalimat 6, gagasannya ya. Mengutip laman, kemudian Dikdasmen ya, tanggal ini dipilih, ini ya, konsepnya ini. Tanggal ini dipilih untuk memperingati hari wafatnya Chairil Anwar. Nah, ini ya, jadi gagasannya ini kita cocokkan dengan jawabannya. Jadi, nomor 6, Chairil Anwar merupakan syair paling berpengaruh. Ya. Nah, itu hanya ini. Kalau ini di opsi A ini sebagai penjelasannya saja ya. Informasi lah, informatif. Kemudian tanggal wafatnya Chairil Anwar dijadikan. Nah ini konteksnya bukan tanggal wafatnya Chairil Anwar ya, tapi memang konteksnya ini ya, tanggal 28 April ini diperingati Hari Puisi Nasional. Nah, kemudian diberikan alasannya kenapa sih mesti tanggal 28 begitu. Nah, ya karena merujuk ke wafatnya Chairil Anwar begitu. Jadi di opsi B itu sebetulnya patokannya bukan tanggal ininya, bukan tanggal wafatnya Chairil Anwar begitu yang dijadikan sebagai hari, tapi tanggalnya, tanggal 28 itu. Di opsi B itu tidak dijelaskan tanggal berapanya gitu. Makanya tidak jelas juga begitu. Nah, sedangkan di opsi C itu jelas ya, tanggal 28 dipilih untuk memperingati wafatnya Chairil Anwar. Nah, jadi di opsi C itu jelas ya informasinya, gagasan yang disampaikannya itu jelas. Kemudian opsi D, Dikdasmen memilih, nah ini juga tidak jelas ya, tanggal berapa dan itunya berapa, sama dengan bagian E juga. Jadi kita bisa ngambil jawabannya adalah C. Jadi opsi C itu gagasan yang ingin disampaikannya itu jelas begitu, tanggal 28. Kemudian disertai dengan alasan gitu. Mengapa sih tanggal 28? Nah, ini yang harus dipilih, yaitu untuk memperingati wafatnya Chairil Anwar. Kemudian untuk nomor 7, kalimat yang tidak mengandung makna kias, jadi makna sebenarnya ya. Kalimat 1, setiap tanggal 28 April, dunia sastra Indonesia dipenuhi semangat baru. Nah ini, dipenuhi semangat. Nah ini masuknya ke kias ya, dipenuhi semangat. Ini masuk ke kiasan. Kenapa kiasan? Ya. Ini disampaikan secara tidak langsung. Kemudian untuk kalimat 2, bukan hanya sekedar mengenang, tetapi juga merayakan betapa besarnya peran puisi dalam menyuarakan hati. Nah ini juga ini juga kiasan, merangkum perasaan juga kiasan. Kalimat yang ketiga, momen ini menjadi istimewa bagi para penikmat sastra untuk kembali menyalakan semangat. Ini ya. Sangat penting ya itu. Nah itu masuk ke kiasan. Kemudian kalimat yang keempat, Hari Puisi Nasional bukannya tentang rangkaian kata-kata indah, melainkan juga tentang makna yang ada dalam warisan budaya yang terus hidup dari generasi ke generasi. Nah ini bisa ya, nanti kita cek dulu di kalimat yang kelimanya, tanggal 28 April sebagai Hari Puisi Nasional bukan tanpa alasan. Tapi yang lebih tepat itu ada di kalimat yang kelima ya.
Jadi opsi pemilihan tanggal 28 April sebagai hari puisi nasional bukan tanpa alasan. Ini makna sebenarnya. Sedangkan di yang keempat itu hanya bukan tentang rangkaian kata-kata indah ini juga biasa, melainkan juga tentang momen. Jadi untuk jawaban nomor 7 itu ada di kalimat yang kelima. Itu ya, mudah-mudahan dipahami. Nah, untuk nomor 8, kelompok kata penikmat sastra pada kalimat 4 memiliki pola makna yang sama. Nah, pola makna bisa juga dilihat dari jenis katanya, jenis kata, apakah dia sebagai nomina, adjektiva, atau verba. Nah, kalau misal dilihat dari penikmat itu berarti orangnya, yaitu orangnya. Kalau orang itu masuknya ke kata benda atau nomina. Kemudian sastra juga itu karya atau hasilnya ya. Jadi itu juga masuk ke nomina. Jadi nomina-nomina. Konsepnya itu DM-nya diterangkan, kemudian menerangkan. Secara semantik, frasa penikmat sastra ini maknanya itu proses atau pelaku dan objek. Orang yang menikmati sastranya. Kemudian secara pola strukturnya tadi ya, nomina dan nomina. Penikmatnya kata benda, sastranya juga kata benda. Nah, kalau misal dipadukan dengan opsinya semangat baru, semangat itu kata kerja, bisa juga kata sifat ya, jadi bisa kata kerja, bisa kata sifat, baru juga kata sifat. Kemudian menyuarakan hati itu kata kerja, hati bisa benda. Semangat berkarya juga sama ya, berkarya itu kata kerja, kemudian semangat bisa juga kata sifat ya. Kemudian perkembangan itu peran, kata dasarnya kembang, kemudian ada peran, itu biasanya dia membentuk menjadi kata nomina atau kata benda. Puisi juga kata benda. Kemudian tanah benda, kemudian air juga benda ya sebetulnya ya. Tapi yang lebih tepat memiliki pola makna yang sama itu ada di perkembangan puisi. Gitu. Nah, untuk tanah itu juga benda. Kemudian air juga benda ya. Tapi konteksnya nanti akan berbeda begitu. Konteks ininya ya, bukan diterangkan menerangkan lagi. Kalau di situ kan konsep dasarnya kan penikmat sastra, diterangkan menerangkan begitu. Kemudian kalau tanah air ya tidak ada konsep seperti itunya ya. Jadi yang lebih tepat itu ada di opsi D yang polanya itu hampir sama begitu dengan penikmat sastra. Kemudian nomor 9, perbaikan kalimat yang tepat. Ya baik, perbaikan yang tepat tadi sudah disinggung ya, mengenai kalimat yang kedua tadi yang tidak sesuai atau yang tidak formal itu ada di kata sekedar ya. Coba kita dari kata ini dulu deh. Di opsi A, bukan hanya sekadar mengenang, melainkan juga merayakan betapa besarnya peran puisi dalam menyuarakan hati, merangkum perasaan hingga merekam jejak perjalanan bangsa. Nah, ini ada perbaikan di sekadarnya ya. Bukan hanya sekadar, nah ini ya. Tapi secara ininya, konjungsi korelatifnya itu kurang tepat ya. Harusnya itu bukan hanya, tapi tidak hanya. Penulisannya itu tidak hanya. Ini sudah betul sebetulnya, udah sekadar ya. Hanya saja. Nah, jadi untuk perbaikannya itu ada di dua ya, di sekedar, dan bukan hanya. Nah, penggunaan kata ini seharusnya bisa sih sebetulnya, bisa bukan hanya, kemudian bisa juga menggunakan tidak hanya ya.
Nah, di opsi A itu sebetulnya sudah memenuhi, kemudian mengenang, melainkan juga merayakan. Mengenang, koma, tetapi juga, melainkan juga. Nah, ini karena di sini sebetulnya sudah sesuai di tapi ini karena posisinya dia intra ya, intra kalimat. Jadi diperbolehkan. Nah, kalau di sini diganti ya, ini tidak usah diganti sebetulnya. Kemudian untuk opsi B tidak hanya sekadar mengenang, tapi juga merayakan betapa besar puisi. Nah, ini sekadar sudah sesuai, tidak hanya juga sudah bisa, ini tetapi sesuai dengan teksnya ya. Kemudian di opsi C itu masih sekedar, kemudian sekedar juga, kemudian opsi D juga, opsi E juga sekedar. Jadi kita ambil yang lebih tepat ya, ada di opsi B. Kemudian nomor 10, terdapat penulisan kata yang salah, yaitu pada, coba kita lihat di kalimat yang ke-1. Kalimat ke-1, selama pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer UTBK 2025, Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa baru mencatat setidaknya terdapat 50 pelaku kecurangan. Ini tidak ada. Tak hanya itu, panitia juga menemukan 10 orang yang bertindak sebagai joki. Ini juga tidak ada ya. Kecurangan dilakukan dengan berbagai cara seperti penggunaan kamera tersembunyi di kacamata, alat bantu dengar canggih, aplikasi perekam layar, hingga remote desktop yang dikendalikan dari jarak jauh. Pelaku juga memakai proxy untuk menyambung komputer ke jaringan luar. Kemudian meski telah menyiapkan metal detector, nah ini ya, metal detector ini masih bahasa asing, maka penggunaannya harusnya dengan italik atau dimiringkan ya. Tetapi di situ tidak dimiringkan, maka bisa dikatakan sebagai penulisan yang salah. Ya, kalau misalnya tegak berdiri seperti ini, harusnya diubah atau diterjemahkan yang menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tahu detektor logam, metal itu logam. Nah, itu bisa berdiri. Tapi kalau misal masih murni bahasa asing, maka gunakan penulisan italik atau miring. Jadi penulisan yang salah itu ada di kalimat yang kelima. Kemudian nomor 11. Kalimat tersebut dapat dimasukkan dalam bacaan di atas. Modus kecurangan lainnya adalah praktik perjokian. Nah, ini biasanya karena yang dibahas itu ada jokinya di kalimat yang kedua. Nah, itu bisa jadi ya. Nah, ini coba kita baca di kalimat kedua. Tak hanya itu, panitia juga menemukan 10 orang yang bertindak sebagai joki. Modus kecurangan lainnya adalah praktik perjokian, yaitu peserta ujian diganti oleh, nah ini ya. Jadi menjelaskan kalimat sebelumnya ya. Di sini kan ada yang bertindak sebagai joki. Nah, jokinya itu ngapain? Biasanya digantikan oleh orang lain, dijelaskan. Jadi kita langsung saja ya. Karena ini sudah jelas konteksnya tentang perjokian begitu ya. Yang sesuai dengan kalimat ini yang ada di kalimat yang kedua. Maka kita ambil jawabannya adalah opsi B. Kalau misalnya kita tempelkan di kalimat-kalimat yang lain, itu nanti akan rancu begitu ya, karena nanti konteksnya akan berbeda gitu. Kemudian nomor 12, kelompok kata berpasangan tetap pada bacaan di atas. Kelompok kata berpasangan tetap pada bacaan di atas. Pelaku kecurangan, kamera tersembunyi, alat bantu dengar, jarak jauh, perekam layar. Nah, maksud berpasangan tetap itu adalah ini ya, secara leksikalnya itu tersendiri yang utuh dan tidak bisa ditukar. Jadi sudah menjadi pasangan begitu ya. Misalnya di sini ya, pelaku kecurangan. Nah, pelaku kecurangan itu kalau misal diganti dengan kata-kata yang lain kira-kira bisa tidak? Kalau misal bisa berarti dia bukan pasangan yang tetap begitu ya. Misalnya pelaku kecurangan, nah bisa diganti misalnya pelaku kejahatan, kemudian subjek yang menjadi kejahatan dan sebagainya ya. Jadi bisa diganti. Kemudian kamera tersembunyi. Kamera tersembunyi pun juga bisa diganti dengan istilah-istilah yang lain, tidak tetap begitu. Kamera yang
tidak diketahui misalnya, atau mata-mata yang tersembunyi dan sebagainya, itu bisa diganti dengan yang lain. Jadi tidak menjadi pasangan yang tetap ya. Kemudian opsi C, alat bantu dengar. Nah, alat bantu dengar ini secara ini ya, istilah medis atau teknis itu yang spesifik dan baku dalam bahasa Indonesia ya. Jadi opsi frase ini masih bisa tidak bisa diganti dengan istilah-istilah yang lain, karena sudah menjadi satu kesatuan ya, alat bantu dengar satu kesatuan begitu. Kemudian jarak jauh itu juga tidak bisa menjadikan pasangan yang tetap, bisa diganti dengan yang lain. Kemudian perekam layar pun juga sama ya, perekam bisa diganti dengan istilah-istilah yang lain begitu. Jadi untuk kelompok kata yang pasangannya tetap itu, atau dalam hal ini secara medis, nah istilah teknisnya dan tidak bisa diganti dengan istilah-istilah yang lain, yaitu ada di opsi C ya, alat bantu dengar. Nah, itu satu kesatuan pasangan. Kemudian 13, kata yang harus dihilangkan pada kalimat 5. Kalimat 5, meski telah menyiapkan. Nah, meski telah itu sudah terlihat sekali ya. Meski telah menyiapkan detektor setiap lokasi, tetapi sejumlah modus tetap lolos karena pelaku memakai teknologi yang lebih canggih. Meski telah, nah telahnya nggak ada. Harusnya di situ kalau misalnya ada opsi telah, itu bisa dijadikan sebagai jawabannya. Karena tidak ada, berarti gugur ya, karena tidak ada telahnya. Meski kalau dihilangkan itu tidak tepat juga begitu ya, karena diharuskan dia ada. Tiap lokasi itu juga diharuskan ada. Kemudian tiap lokasi, meski telah menyiapkan metal detektor di tiap lokasi, tetapi jumlah modus tetap lolos. Nah ini ya, jadi karena di awalnya sudah ada kata meski itu sebenarnya makna pertentangan juga ya. Kemudian tetapi juga maknanya pertentangan begitu. Nah, kemudian dalam satu kalimat mereka muncul begitu ya, muncul bersamaan, kan nanti akan berujung pada konsep pemborosan. Jadi nanti menyalahi kaidah kalimat majemuk bertingkat. Jadi karena sudah ada meski, maka penulisan tetapi itu tidak seharusnya dimunculkan. Meski telah menyiapkan metal detektor di tiap lokasi sejumlah modus, nah karena sudah ada meski. Jadi karena tetapi tidak diharapkan kehadirannya, kalau misal dia dihadirkan nanti akan menjadi pemborosan, maka yang harus dihilangkan itu adalah kata tetapi. Kemudian karena pelaku, karena kemudian lebih juga itu sudah sesuai, jadi tidak perlu dihilangkan. Jadi yang perlu dihilangkan hanya kata tetapi. Tadi ya alasannya karena pemborosan kata. Karena meski dan tetapi itu maknanya sama. Kemudian nomor 14, jika bacaan di atas menjadi 2 paragraf, pengelompokan yang paling tepat 1, 2. Kita fokus ke kalimat 1 dan 2 dulu ya. 1, 2. Adu Kaliwulung adalah sebuah tradisi dan budaya. Ini adalah festival unik yang masih dilestarikan di Bogor. Festival ini, nah berarti masih nyambung ya, 1, 2, 3 itu festival ini melibatkan, nah kemudian ini merupakan tradisi, nah ini masih nyambung ya. Ini merupakan tradisi lama namun menarik perhatian wisatawan berkunjung ke Bogor. Ini masih satu kesatuan. Kemudian 5, konon, nah ini sudah transisi ya, konteksnya sudah berbeda. Konon tradisi adu Kuluwung sudah ada sejak sebelum kemerdekaan. Nah ini. Nah, di kalimat kelima ini transisi ya, jadi ada kata konon, itu bisa dijadikan sebagai pembahasan baru. Ya. Konon itu nanti merujuk ke waktu atau asal-usul tradisi itu. Ya, maka ada kata konon bisa dijadikan sebagai awal babak atau awal paragraf yang baru ya. Kita lihat yang tadi ya, berarti yang cocok dengan ini hanya ada di opsi
opsi C ya. Jadi 567-nya sudah paragraf beda sendiri. Nah, 1, 2, 3, dan 4 dan 5, 6, 7, 8. Kemudian 15, penulisan kata yang salah terdapat pada kalimat nomor. Ada wulung tadi sudah dibaca. Budaya ini adalah festival unik betul di Serang Bogor. Kemudian 3, festival ini melibatkan penggunaan kaluwung atau meriam tradisional, sudah betul. 6, masyarakat percaya bahwa tradisi ini muncul pada masa penjajahan Belanda, betul, Belandanya kapital. Bagian E, kalimat nomor 7, warga Bogor menggunakan kuluwung sebagai alat komunikasi dan peringatan antar kaum. Nah ini ya, jadi penulisan antar kota, antar provinsi dan sebagainya itu harusnya digabungkan ya, antar kampung ya. Jadi kita sudah tahu, sudah terlihat ya jawabannya ada di opsi E. Jadi penulisan antar itu harusnya digabung, bukan dipisah ya, antar provinsi, antar kota, antar kampung, dan antar sebagainya begitu. Jadi penulisan antar itu harus digabungkan. Nah, kemudian ada juga ini ya. Ada juga nih penulisan kata kuluwung nih. Ini juga harusnya menggunakan huruf kapital begitu. Kuluwung adalah sebuah tradisi. Nah, karena ini sebuah tradisi bisa menggunakan huruf kapital. Kemudian nomor 16, kata penghubung yang paling tepat untuk mengisi yang rumpang yang kosong di kalimat yang ketujuh ya. Yang ketujuh, titik-titik warga Bogor. Nah, coba kita. Namun warga Bogor tidak sesuai, sehingga warga Bogor tidak sesuai. Masyarakat percaya bahwa tradisi ini muncul pada masa penjajahan Belanda. Oleh karena itu, tidak ya. Saat itu warga Bogor menggunakan kuluwung sebagai alat komunikasi. Nah, ini ya. Nah, ini sudah betul ya. Nih, saat ini karena menunjukkan waktu ya. Nih, pada masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda. Saat itu berarti menuju ke waktu. Ya. Jadi jawaban yang tepat itu ada di D. Kemudian 17, lawan kata percaya, yakin, kemudian ragu, ingkar, andal, awam. Nah, yakin itu sama ya, sinonim. Yakin, keyakinan, percaya itu beda konteksnya. Kemudian ragu, nah ini ya, percaya dengan ragu. Ingkar, andal itu percaya, sinonim percaya itu andal, awam, umuman. Nah, jadi antonim dari percaya itu adalah ragu ya. Benar ya. Antonim dari percaya itu adalah ragu. Kemudian nomor 18, berdasarkan informasi di atas, pernyataan yang paling relevan. Oke. Menerapkan diet karbohidrat dapat meningkatkan kadar gula dalam darah. Kadar gula yang tinggi dalam darah meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Upaya mencegah meningkatkan kadar gula ini dalam darah dapat dicegah dengan diet karbohidrat. Menerapkan diet karbohidrat meningkatkan, tidak ya, tidak sesuai, tidak relevan. Harusnya ini ya, upaya mencegahnya, bukan malah menambah, bukan malah meningkatkan begitu. Di opsi A itu seperti itu. Kemudian opsi B, konsumsi karbohidrat dapat menurunkan kadar gula dalam darah. Resiko terjadinya penyakit karena pengurangan dari jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Resiko terjadinya penyakit kardiovaskular dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang dikonsumsi dapat dikendalikan. Nah, ini kata kuncinya ini ya, dapat dikendalikan, sedangkan di B itu menurunkan. Konsumsi karbohidrat dapat menurunkan.
Beda ya, tidak relevan. Kalau di teks itu dapat berkurang itu kalau misal ini ya berkurang, ada dapat berkurang jika jumlah karbohidrat yang konsumsi dapat dikendalikan. Nah, ini konsep dikendalikan. Kalau ini dapat menurunkan kadar gula konsumsi. Ini tidak ada batasan ya, nggak tahu batasannya. Kalau dikendalikan biasanya ada batasan. Kemudian risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika diet karbohidrat diterapkan. Nah, ini ada ya. Kadar gula dalam tinggi darah meningkat, risiko penyakit kardiovaskular. Upaya untuk mencegah meningkat kadar gula itu dapat dicegah dengan diet. Nah, ini ya. Ada kemungkinan di opsi C, tapi kita lihat opsi D-nya. Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit. Nah, menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit kardiovaskular. Menerapkan diet karbohidrat masih memiliki risiko penyakit kardiovaskular ya. Risiko penyakit kardiovaskular berkurang jika, nah ini tidak ada konteks yang di teksnya ya. Sebetulnya sudah betul, cuman di teksnya itu tidak ada begitu. Tidak ada penjelasan atau informasinya ya. Kemudian opsi E, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular terjadi karena penerapan diet. Peningkatan ini tidak sesuai ya. Jadi yang relevan itu hanya ada di opsi C. Kemudian 19, kalimat non formal, kembali lagi non formal ya. Non formal itu tadi bisa dari kata tidak baku. Bisa dari kata tidak baku ya. Coba kita lihat di kalimat pertama, kandungan nutrisi petai bagus untuk dimasukkan dalam pola makan sehari-hari. Kemudian konsumsi petai secara teratur dan porsinya dapat menjaga kesehatan pencernaan tulang kulit dan meningkatkan kesehatan pencernaan tulang. Kemudian mata dan meningkatkan fungsi kognitif. Fungsi petai lebih baik dari jumlah seimbang yang sesuai. Konsumsi petai dalam jumlah yang seimbang dan sesuai. Sebaiknya tidak terlalu banyak mengonsumsi petai karena dapat menyebabkan gas dan kembung. Petai biasanya dimanfaatkan untuk tambahan masakan sayur rebusan atau tumisan. Nah, ini dari segi kebakuan semuanya baku ya. Cuman kita lihat di pilihan kata. Jadi kita bisa lihat dari pilihan kata atau diksinya yang tidak seharusnya muncul begitu. Nah, misalnya di kalimat 1 nih, kandungan nutrisi petai bagus untuk dimasukkan dalam pola makan sehari-hari. Nah, kata bagus ini sebetulnya lebih cocok ya. Lebih cocok untuk percakapan atau kegiatan sehari-hari ya. Atau ya misalnya kegiatan sehari-hari atau perilaku lah, tutur ucapan yang sering disampaikan bahasa-bahasa sehari-hari begitu ya. Tapi kalau dalam konteks teks seperti ini harusnya tidak menggunakan kata bagus. Tapi misalnya menggunakan kata kandungan nutrisi petai bisa dengan menggunakan baik atau bermanfaat ya, bermanfaat untuk dimasukkan dalam pola makan sehari-hari atau baik untuk dimasukkan. Baik ya. Jadi kata bagus itu nanti merujuk ke percakapan ya, bukan konteks secara formal. Nanti masuknya ke non formal. Karena hanya ditemukan istilah ini saja, kata ini saja, maka kita bisa memutuskan jawaban dari 19 itu adalah A ya. Kemudian terakhir, pihak Kemendikbudristek mengatakan bahwa pembelajaran akan lebih fleksibel melalui kurikulum merdeka. Nah, bentuk imbuhan PEAN pada kata pembelajaran dalam kalimat di atas tidak memiliki kesamaan makna dengan bentuk PEAN dalam kalimat. Oke, kita cek dulu ya. Berbagai kasus tentang penipuan, PEAN, tipu kata dasarnya tipu, yaitu masuk ke proses. Nah, pembelajaran juga itu maknanya proses. Bahwa pembelajaran itu juga maknanya proses. Jadi kita fokusnya ke proses ya.
Tentang penipuan yang terjadi di Samarinda telah dilaporkan. Kasus tentang penipuan. Nah, itu juga masuk ke proses ya, proses penipuan. Jadi maknanya proses. Kemudian opsi B, pemakaman pahlawan itu tetap dilaksanakan. Jadi ada ada kegiatan pemakaman itu proses juga ya. Kemudian pencarian juga proses. Pekerjaan itu berkat pekerjaan begitu mengesankan, karyawan baru itu mendapat kenaikan gaji. Berkat pekerjaan. Berkat pekerjaan yang begitu mengesankan, nah ini membicarakan tentang hasil ya, hasil berkat. Nah, maka nanti ada karyawan baru itu mendapat kenaikan gaji, reward ya. Berarti hasilnya begitu. Berkat pekerjaan, sesuatu yang dikerjakan atau hasilnya begitu ya. Kemudian opsi E, orang tua memiliki peran yang paling penting dalam pendidikan anak. Pendidikan. Jadi itu proses pendidikan anak. Orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan. Nah, yang maknanya sama itu ada di penipuan, pemakaman, kemudian pencarian, dan pendidikan. Itu sama maknanya, semuanya proses. Sedangkan D itu maknanya hasil ya. Jadi kita ambil jawabannya adalah D. Nah, itu pembahasan diskusi yang ketiga yang mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Sebetulnya dari diskusi 1, 2, dan ketiga itu ada kesamaan ya. Kesamaan dari soal-soalnya yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kalian semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Kalau ada saran boleh nanti di kolom komentar ya. Terima kasih.